Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Golden Alga atau Chrysophyta, kelas Chrysophyceae. Anggota kelompok kami yaitu Anggia Disbi, Agustia Mawarni, Berlian Nafisa, Elina Dwi, dan Hanifa Syafaati. Hari ini kita akan menjelaskan tentang yang pertama, karakter, mengenai karakter struktur dan fisiologis. Yang kedua, mengenai reproduksi, seksual dan aseksual. Yang ketiga, contohnya yang terdiri dari Ochromonas, Malumonas, Epifixis, dan Chrysophysis. Yang keempat, mengenai peran secara ekologi dan ekonomi. Yang pertama, karakteristik fisiologi. Chrysos ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya emas. Dinding selnya mengandung silika atau SiO2, merupakan heterokonte atau flagel yang tidak sama panjang. Bentuk tubuhnya berbentuk cakram, pita, oval maupun benang. Tipe selnya uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Merupakan eukarion atau sel-selnya memiliki inti sejati, fotoautotrof, dapat mensintesis makanan sendiri. Reproduksinya uniseluler dengan spora, multiseluler dengan konjugasi. Cara hidupnya secara uniseluler sebagai fitoplankton dan secara multiseluler dengan berkoloni. Cadangan makanannya berupa tepung chrysolaminarin. Karakteristik struktur. Untuk dinding selnya, umumnya dia tidak berdinding sel. Bila ada dinding sel, tersusun atas lorika, lempengan silikon atau cakram kalsium karbonat. Nah, untuk isi selnya, dia itu berinti tunggal. Plastida terdiri dari satu atau dua pigmen berupa klorofil A, B, C, beta karotin, xanthofil berupa lutein, diadinosantin, fukosantin, dan dinosantin. Kloroplasnya bermembran 3 lapis, tilakoid berkelompok, retikulum endoplasmanya mengelilingi kloroplas. Kemudian untuk vakuola kontraktil, dalam satu spesies terdapat 1 atau 2 vakuola yang terdiri atas vesikel kecil yang berdenyut dengan intervalal yang teratur dan umumnya berfungsi sebagai osmoregulator. Alat geraknya terdiri dari flagel dan jumlahnya tidak tetap setiap marga. Sel heterokontus mempunyai 2 flagel, yaitu flagel licin dengan bulu kaku seperti pipa atau mustigonema. Ribosomnya terdapat pada permukaan luar CIR. Badan Golginya terletak di antara inti dan vakuola kontraktil. Badan Golgi adalah organel yang terdapat pada sel eukariotik yang strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel berbentuk cakram atau kantun. Nukleusnya, untuk nukleus dan kloroplas dihubungkan oleh membran kloroplas R yang berhubungan dengan pembungkus inti. Habitat Chrysophyta umumnya terdapat di tempat-tempat basah atau lembab, air laut, air tawar, dan tanah yang lembab. Untuk reproduksinya, reproduksi secara aseksual atau vegetatifnya dengan membentuk sporik dan dengan berkoloni. Dengan sporik dilakukan dengan pembentukan zoospora multinukleat untuk sel-sel yang tidak memiliki flagel dan status spora. Untuk yang koloni disebut pembelah diri, dilakukan dengan memisah dan menjadi 2 bagian atau lebih. Sel tunggal melepaskan diri dari koloni, kemudian membentuk koloni baru. Untuk reproduksi seksualnya yaitu dengan oogami. Oogami yaitu dengan membentuk oogonia atau gamet betina dan antheridia atau gamet jantan pada filamen yang sama, menghasilkan sel telur dengan satu inti mengandung klorofil. Sperma dihasilkan dari antheridia, kemudian terbentuk zigot yang siap dilepaskan menjadi filamen baru. Nah, untuk contoh Chrysophyceae yang pertama yaitu Ochromonas, Malumonas, Epifixis, dan Chrysophysis. Yang pertama, Ochromonas.
merupakan uniseluler tanpa penutup sel, reproduksi aseksual dengan pembelahan sel pada sel motil, pembentukan fase palmeloid atau pembentukan fase resisten atau status spora, berenang bebas dapat membentuk fase rhizoidal atau palmeloid atau melekat pada substrat. Berbentuk sel bulat, silindris, seperti buah pir dengan 2 flagel, tidak sama panjang. Tipe nutrisinya autotrof, mixotrof, dan heterotrof. Habitatnya di air tawar, laut, payau, darat, namun kebanyakan di air tawar. Chromonas danica sering digunakan dalam penelitian fisiologi dan molekula. Kemudian Malomonas merupakan uniseluler dengan penutup sel. Penutup sel berupa sisik-sisik silika atau rambut kaku yang melekat pada sisik-sisik, duri-duri yang melekat pada sisik. Bentuk sel bulat, memanjang dengan 2 flagel, satu sangat pendek atau rudimentari. Habitatnya kebanyakan di air tawar dan sedikit yang berada di laut. Reproduksi aseksual dengan pembelahan sel, fase amoeboid atau palmeloid, sedangkan reproduksi seksual dengan isogami. Kemudian epipixis merupakan uniseluler berkoloni, penutup sel berupa lorika yang terdiri dari tubular, silindris, fusiform seperti vas. Bentuk sel bulat, silindris seperti buah pir dengan 2 flagel tidak sama panjang, melekat pada substrat atau epifit, namun kadang dapat berenang bebas. Reproduksi aseksual dengan pembelahan sel dengan habitat yang umumnya di perairan tawar. Kemudian Chrysopixis merupakan uniseluler soliter, penutup sel berbentuk lorika atau bulat seperti botol, bulat telur, kuning atau kecoklatan. Bentuk sel bulat, silindris seperti buah pir dengan 2 flagel tidak sama panjang, melekat pada substrat atau epifit, kadang rhizoidal atau cabang-cabang rhizopodium keluar dari apertura. Nah, peranan secara ekologi, Haucheria merupakan komponen utama dalam pembentukan minyak bumi. Navikula yang telah mati dan mengendap di dasar laut membentuk endapan tanah. Peranan secara ekonomi yaitu sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, bahan pembuat cat, pernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan piringan hitam. Terima kasih.